Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan yang ketujuh. Materi hari ini adalah forward chaining dan backward chaining dan dilengkapi dengan sistem pakar. Terus pada pertemuan kali ini moga-moga kita bisa mengambil ilmunya. Kita baca doanya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sistem pakar forward dan backward chaining dalam ilmu kecerdasan buatan itu bisa kita lihat. Pertama, sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Yang kedua, pengertian kedua adalah sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu persoalan tertentu dengan meniru kerja para ahli. Sistem pakar yang ketiga adalah sistem pakar dapat ditampilkan dalam dua lingkungan, yaitu pengembangan dan konsultasi lingkungan. Pengembangan digunakan oleh pengembang sistem pakar untuk membangun komponen dan memasukkan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh orang yang bukan ahli untuk memperoleh pengetahuan dan berkonsultasi. Pada sistem ini sebenarnya adalah bagaimana komputer yang dirancang oleh sistem ahli membantu manusia dalam banyak hal. Contoh, ketika seorang pasien akan berkunjung ke dokter, dia tidak perlu ke dokter, tapi cukup menanyakan ke komputer bahwa saya sakit A, sakit B, sakit C, sakit C. Apakah kategorinya? Apakah ini adalah penyakit misalnya ABCD atau penyakit lainnya? Nah, sistem pakar akan menjawab hal ini dengan metode sesuatu yang diisikan di komputer tersebut. Sementara untuk komponen-komponennya, sistem pakar dapat diketahui sebagai berikut. Jadi langsung saja ya. Pertama, lingkungan konsultasi pemakai. Jadi sebuah sistem pakar itu modelnya itu seperti ini. Ada lingkungan konsultasinya, ada pemakai, user, terus ada antarmuka. Antarmuka itu ya si user bisa melihat, bisa mengentry, bisa di-scan ya, di-scan atau bisa menggunakan alat lainnya. Terus ada aksi yang direkomendasikan. Terus ada fakta tentang kejadian tertentu, terus fasilitas kejelasan, mesin inferensi, terus ada workplace-nya, terus ada lingkungan pengembangannya, ada basic pengetahuan, ada fakta dan aturan, ada perbaikan pengetahuan, ada knowledge engineer atau pakar, terus akuisisi pengetahuan. Implementasi atas sistem pakar ini bisa diterjemahkan dalam bentuk lain ya. Jadi misalnya pemakai, user, terus antarmuka sama, terus di sini ada aksi yang direkomendasikan sama, terus workplace-nya itu bisa diisi dengan ini ya, dengan metode. Apakah dia pakai, ini kan blackboard ya, rencana, agenda, solusi, deskripsi. Terus motor iterasinya itu bisa ini ya, bisa interpreter, schedule, konsistensi, enforcer, fasilitas penjelasan, terus basic pengetahuan, apa yang diketahui tentang area domain, aturan logiknya, terus rekayasa pengetahuan, pengetahuan ahli, penyaring pengetahuan.
Dalam konteks ini sebenarnya komputer bisa diisi seperti ini ya, bisa seperti ini diisi, terus sisi basis pengetahuan, terus ada antarmukanya. Antarmuka itu bisa berupa pertanyaan, input di sini, terus outputnya itu diisi dengan basis pengetahuan. Ketika si user menanyakan tentang misalnya sakitnya, itu akan dikatakan apakah dia benar sakit atau tidak. Dalam konteks ini, implementasi AI dalam struktur sistem pakar perawatan training bisa sangat memungkinkan orang untuk dimudahkan oleh si komputer ya, yang diisi pengetahuan oleh seorang pakar atau ahli. Selanjutnya, kita akan belajar sistem pakar forward dan backward chaining. Forward chaining itu merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusi. Jika klausa premis sesuai dengan situasi bernilai true, maka proses akan menyatakan konklusi. Forward chaining adalah data driven karena implementasi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam, maka gunakan forward chaining. Ada 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan, yaitu R1 jika A dan B kemudian C. R2-nya jika C kemudian D. Jika A dan E kemudian F. R4 adalah if A then G. R5 adalah jika F dan G kemudian D. R6-nya, R7, R8, R8, R9. Inilah rumus dari metode dari sistem forward ya. Dia sistemnya maju. Ada fakta awal yang diberikan hanya A dan E untuk membuktikan apakah K bernilai benar. Kalau kita terjemahkan dalam pohon tree, kira-kira seperti ini. Jadi faktanya adalah A dan E bernilai benar jika dia memenuhi aturan R3. R3 ini kan jika A dan E kemudian F. Artinya bahwa jika A dan E memenuhi R3 maka F. Selanjutnya, jika A memenuhi unsur R4 maka J. Jika J dan F memenuhi unsur R5 maka D. Jika E memenuhi unsur R6, fakta misalnya jika E dan J memenuhi fakta atau memenuhi syarat 6, maka dia adalah H. Jika J memenuhi syarat R9 maka J. Jika J memenuhi syarat R10 maka K. Inilah yang disebut dengan aturan 10 ya aturannya ini. Sebenarnya jika kita implementasikan akan berbeda-beda, hanya saja aturan bakunya seperti ini. Kita sekarang ke backward chaining. Backward chaining itu sebenarnya tinggal dibalik saja ya. Forward chainingnya misalnya ke kanan, dia ke kiri. Jadi kalau kita lihat tadi kan dia K-nya kan di belakang ya. Jadi contoh, kalau di depan itu kan tadi syaratnya A, B, C, dan Z. Maka dia terkena penyakit misalnya penyakit liver. Maka untuk di sistem pakar backward chainingnya, maka apakah fakta bahwa dia benar terkena penyakit liver? Maka K-nya disyaratkan, misal syaratnya R10 baru J. J-nya syaratnya memenuhi syarat 9, maka J. Terus J-nya mempunyai syarat R4, maka dia adalah faktanya A.
Jadi backward chaining ini sebenarnya ya lurus-lurus saja ya, hanya dia terbalik dari model forward chaining. Kesimpulannya adalah data yang kita peroleh atau data yang kita masukkan ke dalam komputer atau data yang kita peroleh, maka jika forward chaining ya dia maju terus sampai membentuk sebuah nilai benar atau fakta atau validasi atau vonis. Terus kalau backward chaining dia justru terbalik dia. Kalau forward chaining dia lurus ke depan, backward chaining justru kebalikannya ya. Kita masuk ke ilustrasi studi kasus. Jadi ada seorang lelaki yang berusia 30 tahun bernama Mulyadi Budisam atau MBS, memeriksa kesehatannya apakah terkena DBD atau tidak. Faktanya adalah ketika dia ke dokter, demamnya tinggi mencapai 40 derajat, adanya ruam pada kulit. Ruam itu bintik-bintik merah ya. Ini faktanya. Aturan mainnya secara default ini 10 ini, tetapi tidak seperti ini persis ya. Dia bisa diterjemahkan dalam bentuk lain, tapi modelnya hampir sama. Variabel yang kita peroleh, jadi variabel ini bisa diambil dari situs kedokteran atau kita tanya ke ahlinya bisa di sini. Ini bisa berbeda-beda ya, tapi ini yang akan kita belajar adalah logika atas forward chaining pada kasus orang yang apakah dia terkena DBD atau tidak. Pertama, variabel A itu demam tinggi bisa mencapai 40 derajat, bisa mencapai 2-7 hari. Variabel B-nya, ruam pada kulit berupa bintik-bintik merah. Variabel C-nya, sakit kepala biasanya terasa sangat berat hingga membuat penderitanya sulit beraktivitas. Variabel D-nya, nyeri otot dan sendi, biasanya bersamaan dengan demam yang tinggi. Variabel E-nya, tekanan darah menurun disertai adanya ruam. Variabel F-nya, jika semua kejadian ini terjadi pada MBS, maka beliau positif DBD. Bagaimanakah menerjemahkan dalam ini fakta awalnya tadi ya, ini fakta awalnya kita jawab. Fakta awalnya A dan D benar. Jadi A-nya adalah demam, D-nya adalah nyeri otot. Ini adalah benar. Jadi terus penyelesaiannya kita akan menggunakan forward chaining. Yang kedua, kita terjemahkan syarat 10 ini pada masalah DBD yang kita punya variabel dan keterangan sebagai berikut, maka terjemahannya seperti ini. Jika A dan D, kemudian E. Artinya, jika demam tinggi biasanya mencapai 40 derajat sampai harinya 2-7 hari, D-nya adalah nyeri otot dan sendi biasanya bersama dengan demam tinggi. Karena demam tinggi itu kan A ya. Jadi ini saling berkaitan. Kalau kita terjemahkan ke pohon trinya, perhatikan bahwa faktanya adalah ini R1 ya. A dan D memenuhi syarat atas R1 maka E. Jadi A-nya demam tinggi, D-nya adalah nyeri otot, E-nya adalah tekanan darah menurun. Modeling seperti ini atau variabel dan keterangan bisa saja berbeda ya. Ini hanya untuk mencoba menganalogkan atau mempresentasikan dalam bentuk tree. Terus yang R2-nya adalah jika A dan E memenuhi syarat atas R2 maka dia B. Jadi A-nya adalah demam, E-nya adalah tekanan darah menurun, dia adalah R2 kan, terus dia B. B itu adalah ruam pada kulit berupa bintik-bintik merah, B. Terus jika B memenuhi syarat R3, maka C. R3 itu adalah jika B, maka C. Terus C-nya, jika C ada memenuhi syarat R4, maka F. F itu adalah positif DBD. Inilah model penyelesaian
pakar forward chaining ya. Terus bagaimana dengan model kebalikannya, backward chaining? Kita akan lihat ini sama, kita terjemahkan sama ya. Terus variabel dan keterangannya juga sama, faktanya juga sama. Terus turunan atas terjemahan masalah ya, itu juga sama. Hanya saja ini kan dibalik ya. Yang tadinya F di kanan, F-nya jadi di kiri. Jadi kalau kita baca F memenuhi syarat atas R4, C memenuhi syarat atas R3, B dan A ini B dan A memenuhi syarat R2, maka jadilah E. Terus di sini terjemahnya A dan E memenuhi syarat, maka dia D. Jadi faktanya adalah A bahwa dia kena DBD. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, jika kita sudah memiliki modeling seperti di atas, kemudian bagaimana kita menerjemahkannya dalam aturan rule atau batasan sebagai basis pengetahuan. Fakta terus kita sudah terjemahkan di sini, terus kita akan menjelaskan dalam rule mode ya. Rule mode ini biasanya digunakan untuk kegiatan TA, tugas akhir, itu di terjemahan yang tadi itu. Terus untuk mungkin jurnal, mungkin bisa jadi untuk ini, untuk tesis ya. Tapi ini sangat sederhana ya. Jadi jika demam tinggi sampai 40 derajat Celcius hingga 2 atau 7 hari dan sakit kepala dan tekanan darah menurun dan adanya bintik-bintik merah atau ruam, dia terkena DBD. Ini rangkumannya. Terjemahan kedua adalah semua yang dirasa oleh pasien ya, pasien yang sudah diterjemahkan di variabel dan keterangan. Kita tulis semua di sini. Inilah yang disebut aturan basis. Jika kita menggunakan ini dan membuat coding, maka ini adalah sebagai rule mode-nya ya. Coding yang kita bikin, kita masukkan ke komputer. Ketika ada input yang diberikan, maka si aturan atau batasan ini akan memberi jawabannya. Jawabannya bisa benar, bisa salah, atau dia tidak menjawab karena tidak terekam ya. Jadi semakin banyak basis pengetahuan yang kita masukkan atas sakit A, maka si komputer akan bisa menerjemahkan dengan terjemahkan yang bermanfaat bagi si pasien atau user. Selanjutnya kuis. Ada 2 studi kasus. Pilih salah satu, silakan dikerjakan. Pertama adalah seorang ke rumah sakit dengan tujuan menyampaikan keluhannya berupa apakah memiliki penyakit liver. Faktanya adalah selawat mata dan kulit menguning. Variabelnya seperti tadi, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Keterangannya, penyakit kuning untuk variabel A, nyeri perut bagian atas. Untuk variabel B, untuk variabel C-nya, kelelahan. Terus selanjutnya ada susah makan, perut bengkak bersamaan dengan susah makan. Terus ada wanya, wasir, urin, gelap, BAB pucat. Maka ketika ini semua dirasakan oleh pasien, maka dia sakit liver. Silakan kerjakan dengan metode forward chaining dan backward chaining 2 ya. Terus variabel keterangan silakan dibuat, terus aturan atau rule atau batasan sebagai kekayaan atas informasi di komputer, silakan kerjakan. Studi kasus kedua adalah sebuah butik setiap hari melakukan stock of name agar laporan stoknya valid, atau dia bisa menjaga laporan stoknya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Maka dilakukan audit ya, bukan audit ya, dilakukan stock of name. Sekali waktu ada audit yang datang dan akan melakukan validasi atas kebenaran stok yang dibuat oleh toko tersebut atau butik tersebut. Faktanya adalah
setiap minggu, setiap bulan, itu ada barang retur yang pulang ke gudang utamanya. Jadi butik ini kan dimulai pertama adalah order dulu, order barang. Setelah order barang, ada pembelian, ada sales ya. Setelah ada pembelian, maka biasanya ada retur karena dianggap barangnya misalnya ada cacat. Nah, itu kan akan mempersoalkan atau mengurangi stok. Nah, stok ini rumusnya adalah order dikurangi sales dikurangi retur. Jadi stok. Nanti di minggu berikutnya itu ada stok adalah sama dengan stok ditambah order dikurangi sales dikurangi retur. Tapi yang saya sampaikan tadi tidak ini ya, yang perlu dikerjakan adalah ini ABCD. Terus di sini pencabangannya ada retur. Kalau di sini pencabangannya ada apa tadi ya? Pencabangannya itu, nah ini perut bengkak bersama dengan susah makan. Jadi cabangnya di situ. Silakan dikerjakan. Demikian yang saya sampaikan untuk materi ke-7. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan atau diketikkan. Selanjutnya saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.